Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya Cahyadita Karyawan akan mengajak Anda semuanya berbincang dalam seminar online pada tema Aku Bisa Membuat Buku Sendiri, ABMPS. Sahabat sekalian, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya menulis lebih dari 50 buku. Ini contoh yang sudah terbit, yang paling banyak cetak ulang itu yang serial Wonderful Family ya, Wonderful Series. Ada Wonderful Marriage, ada Wonderful Journeys, ada Wonderful Husband, ada Wonderful Wife, dan Wonderful Love, dan seterusnya ya. Buku-buku yang kami proses ini sebagiannya masih cetak ulang terus-menerus sampai sekarang, dan sebagian yang lainnya, buku-buku yang lama itu kita sudah tidak cetak ulang lagi walaupun permintaan masih ada, karena kita fokus pada buku-buku yang sekarang sedang hits di serial Wonderful itu. Nah, berbekal pengalaman menulis buku dan membuat buku itu, sahabat sekalian, saya ingin berbagi ya. Pertama, saya ingin mengajak sahabat sekalian bahwa membuat buku itu tentu ada motivasi yang melatar belakanginya. Apa motivasi kita? Motif inilah yang sesungguhnya akan menjadi sangat kuat di dalam proses pembuatan buku itu. Tentu masing-masing kita punya motif yang bisa saja berbeda, tetapi saya mengajak sahabat sekalian untuk meluruskan niat bahwa semua yang kita lakukan sebagai orang beriman, yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Termasuk di dalam membuat buku, kita tidak punya maksud-maksud yang negatif, kita tidak punya motif-motif yang salah. Misalnya, mohon maaf kalau di zaman sekarang menyebarkan hoax, menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan, tentu kita menjauhkan diri dari motif yang seperti itu. Bagi saya, dan saya mengajak sahabat sekalian, kita luruskan niat membuat buku sejak dari awal sampai proses akhirnya, keseluruhannya adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Sehingga dengan memiliki buku itu, kita juga semakin menambah cakupan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Baik, ini yang sifatnya fondasi ya sahabat sekalian. Nah, selain yang sifatnya motivasi, ada yang bercorak tujuan. Membuat buku itu tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi ini perlu dipahami oleh sahabat sekalian, karena nanti akan menentukan kalau saya berbicara tentang buku, itu tidak semua buku itu sama. Saya ambil contoh buku-buku seperti yang saya tulis ini, sahabat sekalian. Buku serial Wonderful ini ya, Wonderful Wife, Wonderful Husband contohnya itu. Ini adalah buku komersial, buku yang memang dibuat untuk dijual. Jadi terbuka, dijual secara umum, di toko-toko buku ada, di toko-toko online ada. Sebagian teman-teman menjualnya secara langsung di bazar dan seterusnya ya. Ini contoh buku yang memang ditulis dalam rangka untuk dijual secara terbuka, secara bebas. Buku yang sifatnya komersial untuk diperjualbelikan. Tapi ada buku yang sifatnya itu tidak seperti itu. Saya mengambil contoh nih, banyak bukunya orang-orang terkenal ya. Ini bukunya Pak Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat. Beliau membuat buku Pantun Spontan, yang ini adalah merupakan dokumentasi dari semua pantun yang pernah beliau buat selama menjadi gubernur di Sumatera Barat. Ada sangat banyak. Ini saya punya jilid 1, jilid 2, jilid 3, ada jilid 4, dan masih terus-terus berjilid-jilid, karena beliau membuat ini tidak untuk dijual secara bebas. Jadi sahabat sekalian mungkin tidak akan menjumpai buku ini di toko buku. Beliau membuat buku ini betul-betul kumpulan pantun yang beliau bikin pada saat acara, pada saat rapat, pada saat memberikan pengarahan dan seterusnya. Lalu kemudian dicetak, semua yang pernah beliau bikin itu apa adanya, kemudian beliau kumpulkan, diterbitkan menjadi buku. Dan apa kegunaan buku ini? Satu sisi adalah bagian dari upaya untuk mendokumentasikan ya, mendokumentasikan pantun yang sudah beliau buat. Sisi yang lainnya, ini adalah untuk hadiah. Anda bisa membayangkan kalau seorang gubernur didatangi oleh tamu, lalu kemudian tamu ini pulangnya mendapatkan hadiah. Ini baru jilid 4 saja sudah tebalnya segini ya. Padahal karena beliau terus-menerus membuat pantun, maka semua pantunnya akan dibuat buku-buku seperti ini. Itu nanti bisa sampai menjadi 10 jilid seperti ini. Anda bisa membayangkan ini menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan bagi mereka yang mendapatkan hadiah. Nah, jadi buku ini tidak dijual, sahabat sekalian. Tidak dijual. Maka
ada contoh buku yang memang ditulis itu dalam rangka untuk mendokumentasikan, untuk kepentingan sosial, seperti misalnya itu adalah bagian dari yang nanti dibagi ke masjid-masjid. Nah, saya punya cerita ya, seorang teman yang dia membuat buku, tapi kemudian dia bagi ke masjid-masjid. Buku itu tidak dijual. Saya sebut saja namanya ya, karena memang ini kontaknya positif. Ibu Pamela Sunarti Sahuri menulis buku yang tentu yang menulis bukan beliau tetapi tim yang menuliskan. Saya terlibat di dalam proses penulisan itu. Setelah itu jadi naskah, kemudian dicetak menjadi buku. Lalu buku itu tidak dijual, sama sekali tidak dijual, tapi dibagi-bagi ke banyak kalangan. Sebagian besar adalah ke masjid-masjid, kemudian ke ormas-ormas Islam dan seterusnya, termasuk kepada tokoh-tokoh. Bagian dari upaya untuk mengenang Pak Sunarti Sahuri, tokoh umat Islam di Jogja, bapaknya Ukhuwah Islamiyah di Jogja, dan sebagai bagian dari hadiah keluarga Pak Sunarti Sahuri almarhum, si Ibu Pamela dengan putra-putri beliau ketika misalnya ada tamu atau berkunjung, maka bisa membawa itu sebagai sebuah hadiah. Nah, saya punya contoh juga, walaupun ini berbeda ya sahabat sekalian. Ini buku komersial ya, ini buku komersial, bukunya What Babies Think. Tapi pada contoh buku seperti ini, saya ingin memberikan inspirasi kepada terutama ibunda ya, bahwa ibunda bisa mengabadikan putra-putrinya yang masih kecil, imut-imut, lucu. Ini bahkan bisa menjadi buku. Lihat nih, ini isinya adalah gambar-gambar bayi. Yang ini tentu bayinya banyak bayi ya, bukan satu bayi, dari banyak kalangan. Dan kemudian tulisannya sedikit-sedikit, kecil-kecil. Kemudian ada gambar yang sangat jelas ya, close up gitu. Nah, ini inspirasi. Buku ini dijual, kami mendapatkan dalam konteks kami membeli buku ini. Tetapi saya ingin memberikan inspirasi, ibunda bisa membuat buku untuk Ananda, bahkan misalnya dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun, sejak dari kelahiran sampai kemudian dia 1 tahun, isinya foto-foto seperti ini, dan kemudian ada quotes-quotes yang pendek-pendek saja seperti ini. Ini bisa menjadi buku kenangan yang sangat indah. Kelak ketika si anak ini dewasa, dia bisa mendapatkan buku yang ketika dia masih 1 tahun pertama ya. Dan buku seperti ini tidak harus dijual ya. Buku seperti ini bisa menjadi buku dokumentasi, buku keluarga, dan sekaligus ketika misalnya ayah bunda sekalian ada tamu, teman-teman, sahabat, bisa diberikan sebagai hadiah. Atau misalnya ketika bepergian kita membawa oleh-oleh, bentuk oleh-olehnya adalah buku, sesuatu yang tentu quotes-nya itu sesuatu yang nanti bisa diambil pelajarannya gitu ya. Nah, ini membuat buku itu tujuannya beraneka ragam. Ada yang memang untuk dijual bebas, terbuka, dan ada yang tidak untuk dijual secara bebas atau terbuka. Konsekuensinya berbeda. Kalau kita membuat buku yang konteksnya untuk dijual, seperti ini misalnya, maka saya harus berpikir keras, apa sih sekiranya yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, sehingga buku saya nanti akan diakses dengan mudah. Nah, pada contoh buku-buku kami ini adalah buku yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat mengendaki, mereka pengen mengetahui tentang panduan menjadi suami, panduan menjadi istri, panduan rumah tangga yang islami, panduan keluarga sakinah, dan seterusnya. Seperti itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh banyak kalangan masyarakat, sehingga pangsa pasarnya itu menjadi sangat jelas. Sehingga ketika kita menjual secara terbuka, maka direspon oleh pasar secara sangat bagus. Itu sebabnya serial Wonderful ini selalu terbit ulang, dan seringkali bahkan terlambat kemampuan untuk mencetak ulang itu, kalah cepat oleh banyaknya permintaan, sehingga kadang-kadang stok itu kosong. Ini contoh ketika memang kita berpikir untuk dijual secara bebas, secara luas, maka kita berpikir pangsa pasar. Karena ketika kita berpikir menjual secara luas itu tentu kita berpikir soal profit ya, kita mengeluarkan biaya berapa dan nantinya akan mendapatkan kembalian berapa. Ini harus dihitung, salah satunya dengan apakah ini memiliki market yang jelas. Tetapi kalau kita ingin membuat buku yang sekedar untuk kita punya buku dalam artian supaya ini bisa menjadi kenangan keluarga, supaya ini nanti bisa menjadi hadiah, supaya ini nanti bisa menjadi satu bagian dari sejarah, supaya ini mendokumentasikan sesuatu gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Riawan Paretno, maka yang seperti ini kita tidak berpikir soal
segmen pasar atau pangsa pasar atau apakah untung atau tidak untung, karena memang tujuannya bukan untuk itu. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi bagian ini pertama kali, sahabat sekalian, supaya kita menjadi mengerti bahwa buku itu beraneka ragam ya. Buku itu sangat banyak jenisnya, termasuk saya akan memberikan contoh satu lagi. Ini buku komersial ya, buku komersial. Kecil-kecil punya karya sangat terkenal ya. Ini Ananda Marsha, umurnya 11 tahun, dia membuat buku diberi judul Kotak Susu Sally. Nah, ini buku untuk anak-anak sekitar SD, SMP begitu ya, yang sangat menarik. Dengan Anda lihat font hurufnya menjadi font huruf yang besar, kemudian tampilan depannya juga menarik untuk anak-anak. Yang ingin saya ceritakan, motivasi inspirasi kepada ayah bunda kalau memiliki putra putri yang biasa menulis, ayah bunda bisa menerbitkan. Kita membuat karya satu keluarga, masing-masing bercerita. Kemudian kita menuliskan cerita masing-masing, ayah menulis, bunda menulis, anak-anak semuanya menulis, termasuk anak yang paling kecil sekalipun dia menuliskan. Kalaupun dia belum bisa menulis, dia suruh cerita, lalu kemudian kakaknya menuliskan misalnya ya. Lalu kemudian menjadi satu buku yang isinya kumpulan cerita satu keluarga. Buku seperti ini juga menarik untuk buku keluarga. Artinya buku keluarga itu bisa untuk hadiah, bisa untuk dokumentasi keluarga, bisa untuk oleh-oleh ketika kita berkunjung ke saudara dan seterusnya. Jadi tidak harus dijual. Ketika kita berpikir membuat buku, tidak selamanya buku itu komersial. Oke ya, ini bagian pertama tentang mengenal buku. Nanti akan saya sambung bagian berikutnya.